Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Subhi Fadil Akbar dari kelas HTNI NPM 22210-20354. Dosen pengampu yakni Bapak Erik Rahman Gumiri, Magister Hukum. Baik, di sini saya akan mempresentasikan makalah fikih yang berjudul Mawaris. Adapun definisi asas-asas hukum kewarisan, sebab dan penghalang pewaris, ahli waris menurut hukum Islam. Sebab dan penghalang kewarisan yaitu yang pertama, seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris. Lalu poin yang kedua yaitu adapun unsur penghalang yang mengakibatkan seseorang ahli waris kehilangan hak yaitu antara lain berlainan agama, perbudakan, pembunuhan, hijab. Unsur atau faktor penghalang tersebut bersifat normatif, menjadi penentu yang dapat dibuktikan dan diputuskan melalui pengadilan. Lalu definisi tentang ahli waris itu apa sih secara bahasa? Kata waris berasal dari bahasa Arab yaitu miras. Bentuk jamaknya adalah mawaris yang berarti harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Lalu warisan menurut istilah fikih ialah berpindahnya hak milik dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa harta benda, tanah maupun suatu hak-hak dari syara. Lalu poin berikutnya itu dari asas-asas hukum kewarisan. Poin yang pertama yaitu setidaknya terdapat 3 asas hukum di Indonesia untuk menyelesaikan pertentangan atau konflik antar peraturan perundang-undangan yaitu asas leg superior derogat legis inferiori, asas leg specialis derogat legi generali, dan asas leg posterior derogat legi priori. Lalu poin yang berikutnya itu asas keadilan berimbang dalam hukum waris menurut Islam ini adalah adanya keseimbangan antara harta warisan yang menjadi hak seseorang dengan beban biaya hidupnya yang harus ditanggung, seperti halnya laki-laki dan perempuan yang mendapatkan bagian sesuai dengan biaya hidup yang harus ditanggungnya untuk kedepannya dalam kehidupan di keluarga maupun di masyarakat. Lalu yaitu kita akan menjelaskan ahli waris menurut hukum nasional. Disebutkan juga ahli mawaris dalam pasal 852 ayat 1 KUHP Perdata yang menyatakan bahwa ahli waris ialah anak-anak atau sekalian keturunan mereka biar dilahirkan dari lain perkawinan sekalipun mawaris dari kedua orang tua, kakek, nenek ataupun semuanya. Lalu pembagian zawil furud. Adapun arti zawil furud yaitu adalah deretan anggota keluarga yang memiliki hak atas harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, yaitu dari pihak laki-laki diantaranya itu ada kakek, ayahnya ayah, anak laki-laki pertama, cucu laki-laki dari anak laki-laki pertama, anak laki-laki dari saudara laki-laki pertama, suami dan istri. Lalu selanjutnya dari ahli waris pihak perempuan. Yang pertama itu ada nenek, ibu, anak perempuan yang tidak memiliki saudara sedarah laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki yang tidak memiliki saudara sedarah laki-laki, saudari kandung dari pasangan ayah dan ibu, istri dan suami. Lalu kesimpulan dari poin-poin mawaris yaitu dalam pelaksanaan pembagian harta warisan, masyarakat dengar membagikan harta warisnya berdasarkan jenis hartanya, bukan membagikan harta berdasarkan nilai harta, seperti dalam hukum Islam yaitu dengan ketentuan 2:1. Dalam ketentuan masyarakat desa Dangar, rumah atau tanah pekarangan, rumah diberikan kepada anak perempuan terakhir atau anak bungsu. Untuk lahan pertanian atau kebun diberikan kepada anak laki-laki.
Namun, jika ada hanya satu rumah peninggalan dari orang tua, yang paling diutamakan adalah pihak dari anak perempuan tersebut. Khusus untuk rumah, baik itu rumah maupun lahan perkebunan, biasanya diwariskan kepada anak perempuan juga. Lalu saran dari PPT kali ini yaitu agar pelaksanaan pembagian warisan tersebut berlangsung dengan baik, dengan artian pembagian rata, sebaiknya para anggota ahli waris pembagiannya dilakukan dengan cara kekeluargaan dan melakukan musyawarah antar keluarga dan memberikan porsi masing-masing pada ahli waris sesuai yang telah disepakati dan ditunjukkan oleh orang tua atau pewaris. Melakukan surat perjanjian agar di kemudian hari tidak ada terjadinya gugat-menggugat antar sesama waris. Kenapa? Hal ini salah satu bentuk adanya perlindungan hukum terhadap ahli waris, terutama kaum perempuan, menerbitkan surat-surat yang sah dan yang ditandatangani oleh semua pihak keluarga dan saksi-saksi. Mengapa? Karena kebanyakan pembagian dari sistem tunjuk-menunjuk, bagian tanpa dibarengi surat-surat yang sah, mudah menimbulkan sengketa di kemudian hari. Mungkin ini saja yang bisa saya presentasikan dari makalah Mawaris, hukum mempelajari mawaris dalam Islam. Apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.